Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran bahwasanya kesuksesan yang sejati adalah selamat dari neraka jahanam dan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka dialah yang telah beruntung, dia telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu, ya. Allah jelaskan dalam ayat ini bahwasanya kesuksesan yang sejati adalah seorang selamat dari neraka dan masuk dalam surga. Barang siapa yang di dunia dia sukses dunianya, tapi ternyata di akhirat dia tidak selamat, maka percuma, ya. Dia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seorang ternyata di dunia, taruhlah dia tidak sukses dalam dunianya, tapi di akhirat dia sukses selamat dari neraka masuk surga, maka dialah orang yang sungguhnya telah sukses. Ya, tentunya seorang ingin sukses di dunia dan akhirat, tentunya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana seorang bisa sukses di akhirat dengan selamat dari azab neraka jahanam. Di akhirat kala Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil melakukan hisab kepada seluruh hamba-hambanya. Sidang, menyidang yang perkara-perkara yang belum selesai di dunia, dan betapa banyak perkara tersebut tidak selesai di dunia, nanti akan selesai di akhirat. Setelah disidang kemudian ada namanya hisab. Setelah hisab fungsinya adalah untuk mengklasifikasi mana amalan baik dan mana amalan buruk. Ya, setelah dihisab dan diklasifikasi baru masuk dalam proses namanya timbangan. Timbangan ini tentu sangat menentukan seorang masuk surga atau masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah." Barang siapa yang berat timbangan kebajikannya, maka dia dalam kehidupan yang dia ridhai, kehidupan yang menyenangkan, yaitu di surga. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan, lebih berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah di neraka jahanam. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu neraka jahanam? Narun hamiyah, api yang dipanaskan. Api yang dipanaskan. Oleh karenanya Allah Maha Adil. Allah menegakkan timbangan untuk memperlihatkan keadilannya di hadapan seluruh hamba, ya. Yang ditimbang adalah amalan kebajikan dan amalan keburukan. Mana yang lebih berat? Ya. Maka seorang berusaha di atas muka bumi ini untuk memperberat amalan kebajikannya, karena itu yang menentukan nasibnya. Apakah dia masuk surga ataukah masuk neraka. Dan timbangan Allah adalah adil. Allah Maha Adil dan timbangannya sangat adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'u al-mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami meletakkan al-mawazin, timbangan, dengan adil pada hari kiamat kelak. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi. Tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi. Ya. Tidak ada, dia tidak melakukan kemudian ditambah amalan kebajikan atau ditambah amalan keburukan yang tidak dilakukan. Dia tidak akan menanggung, ya, beban berat, ya, kezaliman yang dilakukan oleh orang. Dia tidak akan menanggung beban berat dosa yang dilakukan oleh orang lain. Allah Maha Adil. Ya, Allah Maha Adil. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak sejiwa pun yang dizalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Meskipun amal yang dia lakukan mithqala habbatin min khardal, meskipun hanya sebesar biji sawi atau biji khardal, ataina biha, kami akan datangkan untuk ditimbang. Ya, jadi tidak ada satu amal apapun yang terlewatkan untuk ditimbang. Makanya kebaikan apapun seorang berusaha melakukannya. Ya. Kata Nabi SAW, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika ketemu saudara. Benar kita berusaha mencari timbangan-timbangan yang paling berat, tetapi kita nggak tahu
Ya, bisa jadi yang menurut kita sepele-sepele ini justru yang membuat kita ya untuk menguatkan, memberatkan. Ya, jadi apa saja yang bisa kita lakukan. Ya, meskipun kita fokus pada amalan-amalan yang berat, tapi kapan ada kesempatan berbuat amal soleh, mari kita lakukan. Karena semuanya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi berkata, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Maksud saya ketika kita membahas tentang amalan-amalan terberat, bukan berarti kita menyepelekan amalan-amalan yang ringan. Semua amalan kebajikan yang bisa kita lakukan. Tentu kita ada prioritas. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan yang terberat, kita lakukan apa saja yang bisa kita lakukan. Yang penting kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya timbangan Allah pada hari kiamat kelak ya sangat adil. Sampai Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar zarah, dia akan melihat hasilnya. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar zarah, dia akan melihat hasilnya. Zarrah dalam bahasa Arab, ahli tafsir menyebutkan ada 3 atau 4 makna. Di antara makna zarrah adalah semut kecil. Semut itu sudah sangat ringan, apalagi semut yang kecil. Artinya kalau ada orang melakukan suatu keburukan meskipun seberat semut kecil, akan dihadirkan pada hari kiamat kelak untuk ditimbang. Yang semut tersebut, kalau jalan di tangan kita tidak merasakan beratnya sama sekali. Itu tidak terasa saking ringannya. Semut kecil, kalau jalan di baju kita nggak ngerasa berat sama sekali. Saking ringannya itu semut. Tapi kalau ada kebajikan atau keburukan, meskipun seringan semut tersebut, maka akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna dzarrah. Di antara makna dzarrah yang mengatakan dzarrah adalah jika seorang memukulkan tangannya di tanah, kemudian dia bersihkan, dia ambil satu butir dari tanah tersebut yang sangat kecil, partikel kecil dari tanah, itulah namanya dzarrah. Itulah namanya dzarrah. Ada yang mengatakan zarrat adalah partikel-partikel kecil yang kalau kita buka jendela, maka akan kelihatan partikel-partikel tersebut yang sangat kecil, ya. Kita lihat partikel tersebut sangat kecil yang terkena matahari, maka kelihatan partikel-partikel tersebut. Kalau kita lihat langsung, mata kita tidak bisa melihatnya. Itulah disebut dengan dzarrah. Artinya semua akan ditimbang. Semua akan ditimbang. Amal apapun akan ditimbang. Mau nampak maupun tersembunyi, mau kita sembunyikan, Allah Maha Tahu dan Allah akan menghadirkannya. Makanya di antara nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, dia berkata, "Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir." Wahai putraku, sungguhnya amalanmu itu innaha in takum mithqala habbatin min khardal, meskipun hanya seringan biji sawi, fatakum fi sakhratin, kemudian tersembunyikan dalam batu besar tersembunyikan amalan tersebut, aw fis samawat, atau dilemparkan di luar angkasa sana di langit, aw fil ardi, atau terbenam dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya. Amalan kebajikan yang sangat tersembunyi, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, akan dihadirkan. Ya. Demikian juga amalan keburukan, kau simpan, kau tutup rapat dengan serapat-rapatnya, kau masukkan dalam batu, ya, atau kau lemparkan ke angkasa luar sana, atau kau masukkan, benamkan dalam tanah, ya, ratusan meter dalam tanah, Allah akan hadirkan amalan tersebut. Ini meyakinkan bahwasanya timbangan Allah memiliki 2 sifat. Timbangan Allah memiliki, pertama adalah adil, yang kedua detail. Pertama adalah adil, yang kedua adalah detail. Ya. Dalam satu hadis, diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yudha'ul mizan yaumal qiyamah, falau wuzina fihi samawati wal ardu lawasi'at." Diletakkan timbangan pada hari kiamat kelak. Seadanya ditimbang langit dan bumi, maka akan cukup untuk menimbang langit dan bumi. Artinya timbangan Allah cukup untuk menimbang segalanya. Sampai kalau mau nimbang langit dan bumi, timbangan tersebut bisa untuk menimbang langit dan bumi. Fataqulul malaikatu, malaikat tatkala melihat timbangan yang dahsyat seperti itu berkata, "Ya Rabbi, liman yazinu hadza?" Ini timbang ini mau nimbang siapa ya Rabbku? Wa yaqulullahu ta'ala, Allah berkata, "Liman syi'tu min khalqi." Siapa saja dari hambaku yang ingin aku timbang. Fataqul al malaika, malaikat berkata, "Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik." Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak menyembah Engkau dengan yang seharusnya. Wa yudha'u sirat mithla haddil Musa. Lantas diletakkanlah sirat
seperti tajamnya alat pisau ya, alat cukur atau pisau. Fataqulul malaika, maka malaikat berkata, "Man tujizu ala hadza?" Siapa yang bisa ya, yang lewat ini sirat? Fayaqul man syi'tu min khalqi. Siapa saja yang aku kehendaki dari hambaku. Fayaqulun, malaikat berkata, "Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik." Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak menyembahmu dengan yang seharusnya. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Itu ketika malaikat melihat dua hal yang sangat dahsyat, timbangan yang dahsyat yang kalau diletakkan langit dan bumi akan mampu untuk ditimbang oleh timbangan tersebut. Dan malaikat ketika melihat sirat yang begitu dahsyat, yang sangat tajam, ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang, adakum minas sya'ar, lebih tipis daripada rambut, dengan dibentangkan di neraka jahanam, maka malaikat mengatakan, "Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik." Kami tidak menyembah Engkau dengan sungguhnya. Artinya malaikat merasa apa yang mereka lakukan masih kurang. Ditinjau dari keagungan Rabbul Alamin yang menciptakan timbangan seperti ini, yang menciptakan sirat seperti ini. Oleh karena ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu diragukan lagi bahwasanya Allah memiliki timbangan yang akan menimbang seluruh amalan ya. Sekecil apapun, tersembunyi kebaikan maupun keburukan, dan Allah Maha Adil, tidak akan menimbang apa yang bukan amalan kita. Karena timbangan Allah sifatnya dua, adil dan detail. Adil dan detail. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwasanya masuk surga atau masuk neraka dibangun di atas timbangan nanti, hasil dari timbangan tersebut, maka seorang yang cerdas tentunya berusaha untuk menyiapkan amalan-amalan yang memberatkan timbangan kebajikannya, yang memberatkan timbangan kebajikannya. Sementara apalagi ketika dia sadar bahwasanya umur dia sangat terbatas. Kita di masa pandemi ini banyak hal yang membuat kita semakin sadar dari kelalaian kita. Lihat orang-orang meninggal di sekitar kita. Teman-teman dekat kita meninggal ya. Bahkan dalam satu hari ada sebagian orang yang dapat laporan, innalillah, 5 temannya meninggal dalam satu hari. Teman dekatnya, teman ngobrolnya, dalam satu hari 5 orang meninggal. Di Jakarta sangat parah ya. Menyadarkan kita bahwasanya apa yang kita miliki dunia ini ya, akan sangat mudah kita tinggalkan. Benar-benar dunia ini mata'ul ghurur, adalah kenikmatan yang memperdaya, yang menipu. Ya. Menipu, membayangkan seakan-akan kita akan hidup lama. Membayangkan kita akan menikmati ini semua. Padahal begitu cepat berlalu. Kita begitu cepat memasuki usia, kemudian tiba-tiba kita meninggal. Ya. Sementara kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya orang yang cerdas tentunya bersiap-siap untuk menyiapkan amalan-amalan yang berat di timbangan. Dan amalan-amalan apa saja yang berat ya? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum semua amalan ada timbangannya secara umum. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang fardu. Yang fardu, yang wajib. Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu mimma aftaradtuhu alaih. Dalam hadis Al-Wali dalam Sahih Bukhari disebut dengan hadis Al-Wali, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah berkata, "Tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada perkara fardu yang aku wajibkan kepadanya." Jadi amalan fardu itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Makanya Allah takkan dalam derajat fardu, wajib. Seorang berusaha tidak meninggalkan kewajiban. Segala yang merupakan perkara wajib dia kerjakan. Salat 5 waktu, zakat, puasa, haji, dia fokus, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nafkah wajib kepada anak istri, berbakti kepada orang tua, ya. Yang wajib-wajib dia berusaha kerjakan karena itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada perkara-perkara sunnah. Kita bayangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Sungguhnya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. Mungkin dikerjakan cuma 3-4 menit. 3 menit lah, karena kita disunnahkan untuk mengerjakannya dengan ringan. 2 menit mungkin selesai. Ya, Rasulullah SAW kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh, beliau tidak panjang-panjang. Beliau sholat dengan ringan, cepat. Sampai-sampai sahabat bertanya, apakah Rasulullah baca Al-Fatihah atau tidak? Saking cepatnya. Ini mereka hiperbola untuk menunjukkan cepatnya Nabi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Tidak dipanjang-panjangkan. Itu yang 2 rakaat yang sebelum subuh, yang ringan, yang cepat seperti itu
kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Pahala yang Allah siapkan sebagai ganjaran untuk orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh ini, lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia dan seisinya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena pahala yang akan kita dapatkan, seorang dapatkan, ganjaran yang dapatkan dari sholat 2 rakaat sebelum subuh ini, ya akan dia rasakan abadi selama-lamanya. Abadi selama-lamanya. Sampai sebagian ulama memberi logika. Kalau Anda disuruh milih antara, taruhlah, susu yang manis, yang menyenangkan, yang enak, apa minum terenak ya? Kopi apa paling enak lah? Kopi Bali mungkin paling enak ya. Saya nggak tahu ya. Pokoknya diminum, tapi Anda hanya bisa minum cuma seminggu, setelah itu tidak bisa minum lagi. Ataukah Anda milih air putih yang tidak ada rasanya, tapi Anda bisa minum sampai 1 tahun misalnya. Tentu orang yang cerdas akan milih air putih. Meskipun air putih kualitasnya rendah, bukan minuman spesial, tapi kopi cuma bisa diminum cuma 1 hari misalnya. Cuma minum kopi ini cuma 1 hari. Setelah itu nggak bisa dapat air putih. Air putih, lebih baik kita pilih air putih, tapi kita bisa minum selama setahun. Ini ibarat dunia dan akhirat. Apalagi kalau sebaliknya cuma suruh minum air putih cuma 1 jam, suruh milih minum air putih 1 jam, ataukah milih minum kopi seenaknya bisa minum sampai setahun. Tentu lebih jelas kopi. Dunia ini kenikmatan dunia, ditinjau dari kualitasnya, tidak ada dibandingannya dengan kualitas nikmatan di akhirat. Kata Nabi SAW, la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khairu mimma talat alaihi syams. Kata Nabi SAW, tempat cemeti yang kau miliki di surga, tempatnya doang, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya tidak ada bandingan nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Ya. Apalagi nikmatnya dunia yang sedikit ini cuma sebentar. Dibandingkan dengan nikmat akhirat yang sempurna dan abadi. Makanya jelas Nabi mengatakan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat dikerjakan sebelum salat subuh, pahalanya itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita enggak tahu pahalanya apa, tapi akan dinikmati oleh orang yang selalu melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Dan kenikmatan yang dirasakan tersebut lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini Rasulullah SAW baru berbicara tentang 2 rakaat sebelum subuh, dan itu sunnah. Apalagi yang wajib, apalagi sholat subuhnya. Maka kita punya kaidah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya amalan yang paling berat diantaranya ditimbang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara-perkara fardu. Jangan sampai kita lalaikan yang fardu-fardu. Setelah kita selesaikan yang fardu-fardu, baru kita masuk ke yang sunnah-sunnah. Perkara-perkara apakah yang sangat berat di timbangan. Saya katakan lagi bahwasanya seluruh amalan ada timbangannya ya. Tetapi datang nas-nas khusus yang menjelaskan amalan-amalan khusus yang pahalanya atau timbangannya berat pada hari kiamat kelak. Ya. Jadi kita hanya menyampaikan amalan-amalan yang ada dalilnya secara khusus. Bisa jadi ada amalan-amalan lain yang juga amalan pahalanya besar, tapi tidak ada dalil secara khusus dengan lafal bahwasanya berat di timbangan pada hari kiamat kelak. Tapi amalan-amalan apakah yang datang secara khusus dalam dalil, dalam nas, bahwasanya timbangannya berat pada hari kiamat kelak? Di antaranya adalah zikir subhanallah azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Ini subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Ini atau subhanallah azim, subhanallah bihamdi. 2 zikir yang digandengkan dibaca, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, ya, atau subhanallah azim, subhanallah bihamdi. Ini pahalanya sangat besar, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah dan juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani. Subhanallah azim, subhanallah bihamdi, atau subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, 2 kata, kalimatani khafifatani fil lisan, mudah diucapkan oleh lisan, mudah, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ya, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Khafifatan lisani, thaqilatani fil mizan, meskipun dia ringan di lisan, tapi dia berat di timbangan. Ya. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 2 kalimat tersebut? Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ini dalil tegas bahwasanya 2 kalimat ini berat di timbangan.
Maka ini dalil bahwasanya ada zikir yang amalannya mudah, cuma berzikir, tidak susah. Tidak perlu repot-repot, tidak perlu harus wudu dulu, tidak perlu harus beda dengan sholat. Kalau sholat harus wudu dulu, kemudian pakai inilah, pakai anulah, mungkin sajadah, menghadap kiblat, macam-macam. Persyaratannya macam, ya tentu sholat punya pahala tersendiri. Tapi ini kita bicara nas-nas yang datang secara khusus mengatakan berat di timbangan. Karena tidak semua amalan ada nasnya seperti itu. Di antaranya adalah zikir subhanallah bihamdi subhanallah azim. Maka ikhwan dan akhwat yang khawatir subhanahu wa ta'ala, sungguh merugi orang yang sudah dengar hadis ini. Kemudian dia tidak zikir dengan hadis ini. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Mudah subhanallah bihamdi subhanallah azim. Terserah dia mau berapa. Mau 100, mau kurang dari 100, mau lebih dari 100. Yang penting dia ada zikir. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ya. Sambil dia renungkan maknanya, ya. Sambil dia merenungkan maknanya. Ya, karena zikir itu menjadi sangat kuat ketika dipahami dengan maknanya. Secara umum, makna subhanallah yaitu maha suci Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan yang dituduhkan kepada Allah. Maha suci Allah dari mengangkat seorang anak. Orang-orang mengatakan Allah punya anak, subhanah. Maha suci Allah. Ya. Allah tidak punya anak. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Di mana orang-orang menyembah selain Allah. Selain menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Dan di antara mereka ada yang menyembah patung. Di antara mereka ada yang menyembah hewan. Kita bilang subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, hari ke-7 Allah istirahat. Kita bilang maha suci Allah dari hal itu semuanya. Ya. Maha suci Allah dari itu semuanya. Maha suci Allah dari sebagian orang mengatakan bahwasanya Allah melakukan sesuatu tanpa ada hikmah, tanpa ada kebijakan. Kita bilang maha suci Allah, Allah maha adil. Allah melakukan sesuatu pasti ada hikmahnya, entah kita tahu, entah kita tidak tahu. Tapi Allah maha suci dari segala tuduhan-tuduhan keburukan tersebut, ya. Jadi itulah makna maha suci Allah. Maha suci Allah, subhanallah. Jadi subhanah sendiri, subhan maknanya secara bahasa dari ba'uda, yaitu jauh. Artinya kita menjauhkan Allah, dalam tanda kutip mensucikan, yaitu menjauhkan Allah dari segala hal-hal yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari segala yang tidak pantas bagi Allah, subhanallah. Wa bihamdihi, dan pujian kepada Allah. Ketika kita gabungkan dua ini, kita menjauhkan Allah dari segala keburukan, dari segala tuduhan yang buruk kepada Allah. Kemudian kita lanjuti dengan subhanallah wa bihamdihi, dan pujian kepada Allah. Kenapa kita muji Allah? Banyak hal yang buat kita muji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihamdihi, kita puji kepada Allah. Kita puji dari kesempurnaan zat Allah. Kita puji Allah dari berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita puji Allah ketika Allah memutuskan perkara-perkara dengan begitu bijaknya. Ya. Dan saya sudah sampaikan dalam kajian tafsir, ada beberapa ayat, 6 ayat kalau tidak salah, Allah memuji dirinya. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Dan itu sudah saya bahas dalam kajian tafsir. Tapi intinya kita merenungkan. Ya. Yang penting bukan hanya ngomong subhanallah bihamdi subhanallah, tapi kita berusaha memahami apa maknanya subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Maha suci Allah yang maha agung. Maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Beda dengan orang yang mengucapkan tanpa memahami maknanya, beda. Ya. Kualitas berbeda. Allah maha tahu isi hati manusia ketika mengucapkan zikir ini. Tapi maksud saya, kita tidak hanya teori saja. Ya. Jadi kita sudah tahu keutamaannya, kita terapkan. Kita diam-diam kita zikir subhanallah bihamdi subhanallah azim, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, ini ibadah yang mudah, zikir. Ibadah yang mudah, pahalanya besar, namun banyak orang tidak melakukan. Ibadah yang mudah, tidak pakai biaya, pahalanya besar, namun orang malas melakukannya. Ini makanya taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diberi taufik, mudah bagi dia zikir. Kalau tidak berzikir dia merasa ada yang kurang. Dia zikir subhanallah bihamdi subhanallah azim, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ya, daripada kita ini waktu terbuang sekarang, lihat berita, lihat ini, lihat enggak habis-habis. Lihat komentar, ya. Udah bikin komentar, nunggu komentar orang. Komentar lagi, habis buang waktu. Enggak terasa sudah 5 menit lihat komentar. Coba kalau kita subhanallah bihamdi subhanallah azim, subhanallah bihamdi subhanallah azim, subhanallah bihamdi subhanallah azim, subhanallah bihamdi. Mungkin kalau 5 menit sudah lewat 100. Cuma kita ya begitu, taufik. Kalau kita tahu kita buang-buang waktu, berarti kita tidak dapat taufik dari Allah dalam hal ini. Ya masing-masing bisa lihat dirinya. Ini timbangan berat, Nabi bilang timbangan berat, pahalanya besar, mudah diucapkan. Khafifatani 'alal lisani, mudah. Ya, bukan zikir yang sulit-sulit, enggak, gampang. Semua orang mungkin orang Islam mudah bilang subhanallah bihamdi subhanallah azim, mudah. Tapi tidak semua melakukannya.
Baik, yang kedua, di antara amalan yang datang nas secara khusus bahwa timbangannya berat adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ya. Dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya al-iman bid'un sab'una syu'bah alaha kalimat la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza ani tariq. Bahwasanya iman itu 70 sekian cabang, paling tinggi la ilaha illallah. Ucapan paling tinggi menunjukkan dia berat. Paling tinggi dari cabang keimanan, cabang iman 70 lebih, yang paling tinggi la ilaha illallah. Tapi ada dalil khusus menunjukkan la ilaha illallah berat ya. Ya. Seperti dalam hadis Sahibul Bitaqah. Demikian hadis Musa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid. Para ulama berselisih tentang hadis tersebut, sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan. Tetapi intinya dia adalah hadis yang hasan ditinjau dari maknanya, didukung oleh hadis-hadis yang lain. Musa berkata, "Ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka bihi wa adu'uka bihi." Ya. Wahai Allah, kata Musa, ajarkanlah aku satu kalimat, satu kata yang aku ingin mengingat Engkau dan aku ingin berdoa dengannya. Dia ingin lafal yang spesial. Maka Allah mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua orang mengucapkan ini ya Allah. Dia ingin spesial. Ada enggak zikir spesial lain selain la ilaha illallah? Allah menjelaskan tidak ada. Ya. Walau wudi'at la ilaha illallah fi kifatin, wa wudi'at samawati wal ardu. Ya. Kalau la ilaha illallah diletakkan satu daun timbangan, kemudian langit dengan isinya, wa amiruhunna, kemudian bumi dengan isinya, diletakkan di satu timbangan, malat bihinna la ilaha, lebih berat la ilaha illallah. La ilaha illallah sangat berat. Ya. Namun kembali lagi, zikir itu berkaitan dengan kualitas pengucapnya. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan semua orang punya la ilaha illallah, tapi tidak semua kualitasnya sama. Bukti di antara kualitasnya berbeda, bukti dari penerapan. Ketika orang la ilaha illallahnya kualitasnya tinggi, dia tawakal. Ketika menghadapi ujian, dia tawakal, dia bersabar. Menunjukkan kualitas la ilaha illallah tinggi. Ada orang kualitas la ilaha illallah hanya sekedar ucapan yang tidak ada kualitas. Ada masalah sedikit pergi ke dukun, ada masalah sedikit cari jimat, ada masalah sedikit tawakal kepada manusia. Itu dia, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak berkualitas. Dalam satu hadis tentang hadis yang ma'ruf, namanya hadis Sahibul Bitaqah, terkenal dengan Sahibul Bitaqah, hadis tentang pemilik kartu la ilaha illallah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala rusu'il khalaiq yaumal qiyamah. Fa yanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan munculkan seorang, itu menyelamatkan seorang dari umatku. Allah nampakkan dia yaitu Allah yukhalis, yaitu seakan-akan Allah mengeluarkan dia, menampakkan dia. Ya. Di hadapan ru'usil khalaik, di hadapan seluruh manusia. Semua orang lihat dia, orang ini. Orang ini terkenal. Hari kiamat kelak. Fayanshuru alaihi atau fayansharu alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Maka Allah bentangkan kepada dia 99 gulungan catatan. Sijil itu catatan. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap satu catatan sejauh mata memandang. Isinya macam-macam. Isinya macam-macam. Tsumma yaqul, Allah berkata kepada orang ini, "Atunkiru min hadza syai'an?" Adakah catatan yang kau ingkari? Dia bisa lihat semuanya. Hari kiamat hari yang menakjubkan. File itu semua tercatat, terbuka di hadapan dia. Allah punya cara, dia bisa lihat semuanya. Ya. Maka Allah bertanya, apakah ada yang kau ingkari? Adzalamaka katabatil hafizun, apakah malaikat petugasku yang mencatat amal perbuatan berbuat zalim kepada engkau? Mungkin salah catat, mungkin ada ditambah-tambahin, mungkin ada yang kurang. Kau bersedekah enggak dicatat? Ya, atau kau enggak lihat cewek malah ditulis ngelihat cewek? Adakah yang dizalimi, engkau dizalimi oleh malaikat? Mungkin kelebihan nyatat, kurang nyatat. Tulis sedekah 1.100.000, tulis 1.100.000 peraknya kurang. Kata dia, la ya Rabb, tidak ada. Semuanya persis seperti yang saya lakukan. Ya. Fayaqul, afalaka udhur, kau punya udhur? Ini semua catatan, ada udhurmu enggak? Fayaqul, la ya Rabb, tidak ada udhur bagiku. Fayaqulu bala, innalaka indana hasanah. Enggak, kau punya kebaikan di sisi kami. Wa innahu la dhulma alaika al-yawm, sungguhnya tidak ada kezaliman bagimu pada hari ini. Fayakhruju bitaqatan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba Allah keluarkan bagi dia sebuah catatan. Tertulis itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Fayaqulu uhdhur waznaka
Fayaqulu ya Rabbi ma hadhil bitaqa ma hadhi sijillat. Kata dia, ya Rabbku. Apa kaitannya satu kartu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan ini sijilat yang begitu banyak, isinya maksiat. Allah berkata, fa innaka la tuzlam, kau tidak akan dizalimi. Fatudau sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin fatashat sijillatu wa thaqilat aw thaqulat al bitaqa. Subhanallah. Maka diletakkan di daun timbangan segala 19 catatan amal, kemudian bitaqa kecil la ilaha illallah ternyata lebih berat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah kalau dia kuat, maka dia akan bisa menghancurkan dosa-dosa. Dia akan bisa menggugurkan perbuatan-perbuatan maksiat. Jika seorang memiliki la ilaha illallah sangat kuat. Benar-benar dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak pernah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan seluruh nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketergantungan rezekinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tahu bos, majikan semua sebab pekerjaan dia tahu semuanya yang beri hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah kuat. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan setiap orang punya kartu la ilaha illallah. Semua orang punya. Tetapi tidak sama kualitasnya. Tidak sama kualitasnya. Jadi seorang perbanyak juga la ilaha illallah. Kita berbanyak la ilaha illallah. Ya. Itu zikir yang sangat agung. Sambil kita kita benar-benar merenungkan maknanya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi orang-orang yang menyembah selain Allah. Sungguh merugi orang yang menyembah kepada nabi, kepada manusia, kepada jin, kepada pohon, kepada batu, kepada wali yang sudah mati, penghuni kubur, ya. Dan macam-macamnya. Taib di antara yang berat juga, ini masih berkaitan dengan zikir. Zikir subhanallah bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyhi wa kalimati. Ini zikir pagi petang atau zikir pagi. Boleh orang ucapkan kapan saja, tapi dikhususkan lebih utama diucapkan di pagi hari. Seorang ingin berzikir kapan-kapan boleh. Ya. Ini cuma Rasulullah SAW pernah berzikir di pagi hari dengan zikir ini menunjukkan ini di antara salah satu zikir pagi. Jadi orang ingin baca di siang hari, sore hari, malam hari boleh-boleh saja. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi, maha suci Allah, wa bihamdihi adada khalqihi. Sejumlah ciptaannya, wa ridha nafsihi. Sekuat keridhaan Allah, wa zinata arsy, seberat arsy Allah, wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta yang untuk mencatat firman-firmannya. Artinya ya Allah aku mengucapkan subhanallah bihamdihi, maksudnya tanpa batas, sebanyak-banyaknya. Karena jumlah makhluk Allah tidak sangat banyak, siapa yang bisa hitung? Ada khalqihi, subhanallah bihamdihi, sejumlah makhluk Allah banyak banget, tidak pernah, dan terus Allah terus mencipta, tidak berhenti-berhenti. Waridhan sini, keridhaan Allah juga sangat tinggi bagi orang yang Allah cintai, keridhaan Allah luar biasa. Wa zinata arsyihi, dan juga beratnya arsy, siapa yang tahu beratnya? Sangat berat, luar biasa. Makhluk terbesar, makhluk lebih besar daripada langit dan bumi, lebih besar daripada kursi. Wa midada kalimati, dan tinta, sebanyak tinta untuk mencatat firman-Mu, dan tidak mungkin tinta bisa mencatat seluruh firman Allah. Artinya, ya Allah aku mengucapkan, aku memujimu tanpa batas. Maksud dari hadis ini seperti itu, aku memujimu tanpa batas. Dalil yang menunjukkan zikir ini pahalanya sangat besar dalam hadis dari Juwairiyah bintil Harith, ya, radhiyallahu taala anha ummul mukminin, ya. Dia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalat subha." Suatu Rasulullah SAW ingin pergi salat subuh, Rasulullah SAW pergi meninggalkan Juwairiyah. Wa hiya jalisah wahya fi masjidiha, dan Juwairiyah lagi sedang di masjid rumahnya, maksudnya dia di tempat ibadahnya. Ada rumah dia fokus disebut musalla masjid. Musalla al-bait atau masjidul bait, ini istilah. Ada musalla al-bait, masjidul bait. Maksudnya bukan masjid di rumah tapi tempat yang biasa difokuskan untuk salat di situ. Biasanya kalau orang di rumah ada fokus sajadahnya di situ terus. Itu namanya masjidul bait. Jadi Juwairiyah ketika Nabi pergi dia sedang berzikir. Ya, sama-sama beribadah, menunjukkan mereka sama-sama bangun sebelum subuh, sama-sama sholat, ya. Nabi sholat, Juwairiyah juga beribadah. Tsumma raja'a ba'da an adha. Rasulullah tidak balik dari masjid kecuali sudah waktu duha. Dan kebiasaan Nabi SAW habis sholat subuh, Rasulullah SAW berzikir di tempatnya sampai matahari terbit, sampai waktu duha. Wahya jalisah, ketika Nabi dia masih balik, dia masih duduk di rumah masih berzikir. Faqala, Nabi SAW berkata, "Ma zilti alal halil lati faraqtuki alaiha." Kau masih saja berzikir dengan kondisi yang ketika aku tinggalkan kau masih begitu saja, masih berzikir.
Qalat na'am, kata Juwairiyah, ya Rasulullah, saya masih berdoa, berzikir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat. Sungguh aku telah mengucapkan empat perkataan yang ketika aku meninggalkan engkau. Salasa marat, aku ucapkan 3 kali. Lawuzinat bima qulti mundul yaum lawazinathunna. Kalau dibandingkan dengan apa yang kau ucapkan dari subuh sampai duha tadi, zikir yang lain, ya, maka menyeimbanginya. Diucapkan 3 kali. Ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Maka seorang jangan lupa dia baca 3 kali ketika subuh. Ketika waktu subuh, ya. Entah ketika dia mau, yang penting sudah azan subuh dia baca itu, ya. Atau setelah salat subuh atau setelah azan subuh, terserah. Yang penting subhanallah, ya. Karena zikir pagi petang boleh dimulai sejak azan subuh. Sudah masuk subuh kita boleh zikir pagi petang. Zikir pagi maksudnya. Jadi kita baca subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata asmi kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata asmi kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata asmi kalimati. Baca 3 kali. Ini paling baik dibaca waktu pagi, jadikanlah itu zikir pagi rutin, tapi mau dibaca kapan-kapan saja boleh, tidak harus pagi hari. Siapa yang mau baca zikir ini? Tadi saya bilang zikir pahalanya besar, tapi tidak semua orang mendapatkan taufik untuk berzikir. Ya, kita lihat yang berat-berat banyak yang zikir. Kemudian juga dalam hadis di antara amal soleh yang timbangannya berat adalah zikir menggabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Boleh kita berzikir juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Alhamdulillah, kata Nabi, subhanallah alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kita mengucapkan alhamdulillah tamla'ul mizan, akan memberat timbangan. Subhanallah alhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ard. Subhanallah alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Berarti pahalanya sangat besar. Tapi tadi saya ingatkan dengan perenungan. Allah sangat suka orang memuji Allah. Innallaha la yarda an 'abdihi idza akala al-akla an yahmadahu 'alaiha. Allah ridha dengan orang kalau dia makan-makan dia mengatakan alhamdulillah. Au syariba syarba an yahmadahu 'alaiha. Kalau dia minum dia mengucapkan alhamdulillah. Makanya ketika Allah memuji tentang Nabi Nuh, kata Allah Subhanahu innahu kana 'abdan syakura, sungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Di antara tafsiran para ulama, Nuh memuji Allah dalam segala kenikmatan. Alhamdulillah. Dia suka memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar ngomong alhamdulillah, tapi kita enggak renungan, kita renungkan subhanallah, nikmat ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih nikmat, saya enggak bisa apa-apa. Benar-benar menghilangkan kita dari penyakit ujub. Ujub dengan kecerdasan, ujub dengan pengalaman kerja, ujub kita ini siapa sih? Yang kasih kita kecerdasan juga Allah, yang kasih kita jasad juga Allah, yang kasih kita petunjuk juga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit apa nikmat kita dapatkan, apapun kita bilang alhamdulillah. Ini timbangannya berat pada hari kiamat. Allah ridha dengan orang sering mengucapkan alhamdulillah. Dalam hadis kata Nabi SAW, bakhin li khamsin mas athqalahunna fil mizan. Luar biasa, wow, bagi 5 perkara. Kalau bakhin itu bahasa kita mungkin wow, hebat, sangat dahsyat gampangannya. Ungkapan menunjukkan ke luar biasa. Bakhin. Li khamsin ma athqalahunna. Sungguh menakjubkan pada 5 perkara. Ma'athqalahunna fil mizan. Begitu beratnya ditimbangan pada hari kiamat kelak. Apa itu? La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Yang kelima apa? Wal waladu salihu yutawaffa lil mar'il muslim fayahtasibuhu. Yang kelima, pahala sangat besar sabar. Terutama sabar ketika kehilangan anak. Kata Nabi yang kelima yaitu seorang anak yang soleh, bukan anak yang buruk, anak soleh meninggal bagi seorang muslim sementara dia mengharap pahala dari meninggalnya anaknya tersebut. Ini ujian sangat berat. Sudah saya pernah bahas bagaimana anak meninggal. Anak itu enggak soleh saja kita sudah sangat sedih. Apalagi anak tersebut adalah anak yang soleh. Betapa berat hati seorang ketika melihat anak solehnya kemudian meninggal dunia. Tapi kalau dia bersabar, ini pahala sangat besar. Dan sabar secara khusus pahalanya sangat besar. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya sabar itu ganjarannya tanpa hisab. Berarti sangat banyak. Kalau kaidah kata Nabi SAW, al-hasanatu bi asyari amsalihah. Kebaikan itu dicatat 10 kali lipatnya. Ya. Au sab'ati dha'fin atau 700 kali lipat. Ya. Sabar keluar dari kaidah ini. Sabar lebih daripada ini semua. Sabar.
Makanya sebenarnya mengatakan sabar Anda sesaat bisa saja mewakili ibadah yang mungkin bertahun-tahun. Maka jangan Anda lewatkan kalau sedang diuji sabar, benar-benar sabar. Ini timbangannya sangat berat. Sampai dalam hadis kata Nabi SAW, Innal abda sabaqat lahu manzilatun minallahi. Sungguhnya ada seorang hamba, dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yablughuha bi amalin. Ternyata amal dia tidak mampu untuk mendongkrak dia ke derajat tinggi tersebut. Ibtalahu Allah fi jasadi, maka supaya dia bisa naik di derajat yang tinggi Allah kasih dia musibah. Allah kasih dia musibah di jasadnya, fi malihi pada hartanya, fi waladihi pada anaknya. Ya. Fasabbarahu ala dzalik, Allah bikin dia sabar dalam hal tersebut ketika diuji hatta yuballighahu Allahu iyyah, sampai Allah menjadikan dia bisa naik derajat tersebut. Ini dalil bahwasanya sabar itu timbangannya sangat berat. Sampai ini kasus orang, dia sebenarnya tinggi derajatnya, tapi dilihat amalannya semuanya enggak cukup. Lihat sholatnya, lihat sedekahnya, lihat ini. Enggak cukup. Bagaimana cara mendongkrak orang ini sampai derajat tinggi? Allah kasih ujian. Makanya sabar sesaat itu kelihatannya sepele. Terutama tatkala pertama kali terkena musibah. Innamas sabru inda sadamatil ula. Sungguhnya sabar itu pada hantaman yang pertama. Kalau Anda sabar, itu pahalanya luar biasa. Allah ingin menaikkan derajat Anda. Anda lihat sholat malam Anda malas-malasan, sedekah masih pelit, perhitungan, baca Quran ngantuk-ngantukan. Kemudian apa? Ini nggak bisa amalan ini, nggak cukup. Nggak cukup. Sama istri masih ngomel-ngomel, tidak sayang sama istri, sama anak kurang perhatian. Gimana? Amal apa mau dikasih? Ya udah kasih ujian aja deh. Ujian langsung dongkrak naik ke atas. Direct, cepat sekali. Maka di antara amalan yang berat, timbangannya adalah sabar. Terutama sabar atas kehilangan orang yang dia cintai. Dalam hadis ini kata Nabi, al-waladus salihu yutawaffa lil mar'il muslim. Anak soleh yang meninggal bagi milik seorang muslim, fayahtasibuhu, dan dia pun berharap pahala dari wafatnya anaknya tersebut. Perkara yang berat. Saya ingatkan terutama tatkala hantaman yang pertama. Sebagian wanita begitu dengar anaknya meninggal, sudah hilang. Kesempatan dia untuk meraih pahala besar hilang tatkala itu. Mungkin dia bersabar 3 hari lagi, 4 hari lagi, tapi awal ini yang pertama kali ini, subhanallah. Makanya ketika Allah dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, ketika malaikat mencabut nyawa anak seorang hamba, kata Allah, hal qabattum samarata fuadihi, apakah kalian wahai malaikat telah mencabut nyawa buah hati hambaku, nyawa anak dari hambaku? Fayaqulun, malaikat berkata na'am. Allah berkata, madza qala abdi? Perhatikan, ini yang pertama kali penting. Madza qala abdi? Apa yang dikatakan hambaku ketika kalian cabut nyawanya? Hamidaka wastarja, dia memuji engkau, dia mengucapkan alhamdulillah kulli hal, dia mengatakan inna lillahi raji'un. Ini ibu enggak kuat ini. Pertama ini yang sangat penting ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini langsung ganjarannya sangat besar, timbangannya sangat berat. Sebagian ibu sudah ngaji, bahkan sebagian mereka sudah pakai cadar begitu dengar anaknya meninggal dan meronta-ronta. Memang berat. Siapa yang ragu ini ujian sangat berat. Tetapi kalau anti ingin mendapatkan pahala yang luar biasa dengan yang sangat berat, begitu dengar pertama, jangan lupa langsung alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Langsung ucapkan kata-kata tersebut, maka langsung pahalanya sangat besar. Bahkan bisa dibangunkan surga, istana di surga. Maka Allah berkata kepada malaikat, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan bagi hambaku istana di surga, namakan istana tersebut dengan istana pujian. Kenapa? Ketika dia diuji, anaknya dicabut nyawanya oleh Allah, dia memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Dia tahu di balik ini semua ada hikmah yang Allah kehendaki. Baik. Di antara amalan yang sangat berat timbangannya adalah akhlak mulia. Akhlak mulia. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan pun yang paling berat pada hari kiamat diletakkan di mizan, di timbangan seperti lebih berat daripada akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khuluq, sungguhnya orang berakhlak mulia, la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salat. Sungguh orang berakhlak mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang selalu salat dan selalu puasa sunnah, selalu salat malam, selalu puasa sunnah. Dengan akhlak mulia, taruhlah dia tidak salat, dia salat 5 waktu doang.
dia tidak sholat rawatib, dia tidak sholat malam, ya. Dia tidak puasa sunnah, tapi akhlaknya mulia, semua orang senang sama dia. Tidak ada orang dia sakiti, tidak ada orang dia rendahkan, tidak ada dia orang makan harta haramnya, tidak ada dia nyinyir sama orang lain, tidak ada. Orang ingin ketemu dia. Orang ngobrol sama dia nyaman. Ya. Tidak ada yang bermasalah sama dia. Ketiadaannya, kehadirannya selalu dirindukan. Kalau dia tidak ada, orang merasa kehilangan. Mana dia? Kok nggak hadir? Kalau nggak ada dia nggak rame. Nah, ini akhlak mulia seperti ini. Dia bukan cuma di luar aja, di rumah juga demikian. Istrinya merindukan kedatangannya, bukan istrinya bahagia kalau dia pergi dari rumah. biar itu. Senang kalau suaminya lagi keluar, biar pulang malam sekalian. Istrinya terganggu dengan ada suaminya. Anak-anak senang kalau abinya nggak di rumah. Orang tuanya senang kalau tidak lihat dia bikin jengkel, mintalah inilah, anulah, macam-macam. Ya. Kata Nabi SAW, inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Orang yang paling buruk pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling rendah kedudukannya, yang ditinggalkan manusia gara-gara takut omongannya, keburukannya. Oleh karenanya, akhlak mulia ini timbangnya sangat berat. Tapi menuju menjadi seorang berakhlak mulia tidak gampang. Tidak gampang, sulit, berjuang. Tapi intinya ikhwan, akhlak mulia itu yang penting apa? Yang penting antum tidak sombong, itu aja. Tidak sombong dan tidak pelit, sudah itu insyaallah. Kalau antum pelit itu bukan akhlak mulia. Pelit sama istri, pelit sama anak buah, pelit sama teman, aduh. Pelit itu parah ya. Pelit parah. Makanya ketika Nabi SAW datang kepada, kalau nggak salah, Bani Salimah yang dibangun masjid Qiblatain di Madinah, Nabi tanya, siapa pimpinan kalian? Mereka sebutkan Fulan, ya, salah satu. Dia hebat segala hal, cuma dia pelit. Katanya, pelit itu yang bikin orang jatuh. Ya. Pelit itu yang menjadikan dia tidak pantas menjadi seorang sayyid. Pelit itu akhlak yang buruk. Kalau ente rendah hati dan tidak pelit, insya Allah keluar semuanya akhlak mulia. Kenapa orang suka nyinyir sama orang lain? Karena sombong. Kenapa orang tidak mau senyum sama orang? Karena dia sombong, dia merasa tinggi. Ya. Kenapa orang tidak mau mendengarkan omongan orang, tidak mau dengar dulu? Kenapa sombong? Kenapa tidak menghargai hasil karya orang lain? Kenapa? Karena sombong. Sombong ini penyakit segala, terungkap dengan segala hal. Kenapa Anda jengkel kalau orang dapat? Karena Anda sombong, Anda tidak mau dikalahkan. Akhirnya timbul hasad. Yang penting kalau Anda enggak sombong, rendah diri, rendah hati, tahu diri Anda itu siapa, banyak kekurangan, Anda akan mudah menghargai orang. Kalau sudah mudah menghargai orang, orang senang, orang semua suka dihargai. Sejauh mana Anda menghargai orang, Anda akan dihargai juga. Sejauh mana Anda menyinyir orang, Anda akan dinyinyir. Cepat atau lambat. Mungkin Anda nyinyir orang pada anak buah Anda, pada ketawa Anda nyinyir orang, iya nanti suatu saat Anda dinyinyir juga seperti itu. Oleh karenanya, akhlak mulia sih banyak definisi. Cuma seorang berusaha rendah hati dan jangan pelit, insya Allah dia sudah berakhlak mulia. Maka ini antara amalan yang timbangnya sangat berat, akhlak mulia. Terlebih lagi akhlak mulia itu, argonya jalan terus. Kita kalau sholat kan berapa menit, baca Quran berapa menit. Tapi kalau akhlak mulia kan itu argonya jalan terus. Kita duduk sama teman, argo jalan. Kenapa? Anda berakhlak mulia sama teman. Kita di kantor ketemu dengan teman-teman, akhlak mulia, murah senyum, ada yang bisa saya bantu. Argo jalan terus. Ketemu istri apalagi akhlak mulia ya. Istrinya diperhatikan, disayang, akhlak argo jalan terus. Ini di antara kenapa rahasia akhlak mulia pahala sangat berat karena argonya jalan terus. Argonya jalan terus. Baik. Berikutnya, tinggal sedikit insyaallah, adalah ittiba'ul janaiz. Mengikuti atau menyolatkan jenazah, apalagi mengikuti sampai dikuburkan. Kata Nabi SAW, man ittaba'a janazata muslimin imanan wahtisaban. Siapa yang melayat jenazah muslim, imanan wahtisaban. Ingat, iman. Bukan karena enggak enak sama orang. Makanya ketika ada seorang salaf ditanya, ala tahdurul janazah, tidakkah kau menghadiri jenazah? Kata dia, makanak, tunggu dulu sebentar. Hatta ukhdiran niat. Sampai aku hadirkan niat dalam hatiku. Bahwasanya aku ini mau ngelihat jenazah karena Allah. Bukan karena apa-apa. Bukan karena gak enak sama teman, gak enak sama keluarganya. Itu tetangga. Enggak. Itu kedua. Maksudnya sebab kedua. Sebab pertama, ini perintah Allah. Makanya kata Nabi, imanan wahtisaban. Jangan sampai kita ngelihat orang bukan karena iman dan bukan karena ihtisab. Tapi karena gak enak. Jangan. Kita benar-benar pertama iman dan wahtisaban. Karena saya beriman, ini perintah Allah, ini pahalanya besar, wahtisaban saya berharap pahala. Wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alaiha yufraga min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajr biqiratain. Siapa yang hadiri jenazah, kemudian salat, setelah itu dikuburkan, sampai dikuburkan dia akan bawa pahala 2 qirat.
Kullu qiratin mithli Uhud, 2 qirat seperti satu gunung Uhud. Gunung itu besar banget. Ya, lebarnya sekitar 8 kilo, panjangnya 8 kilo, lebarnya sekitar 2 sampai 3 kilo. Entah dalamnya berapa, itu berat sekali. Apalagi dua qirat. Maka seorang berusaha. Belum itu pahala di akhirat, belum kita dengan ikut jenazah, kita mengingat hari kiamat, mengingat hari akhirat, mengingat menegur kesalahan-kesalahan kita ya. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfan, barang siapa yang salat aja kemudian balik sebelum dikubur, fa innahu yarji'u bi qirat, dia hanya mendapat satu qirat. Demikian juga di antaranya adalah sedekah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyib wa la yas'udu ila Allah ila thayyib fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahbihi kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithal jabal ya." Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sedekah kalau seorang keluarkan dari hasil yang halal. Hasil yang benar-benar gini halal. Kerja dengan keringat, kerja dengan keikhlasan yang dikeluarkan. Maka tidak segitu saja yang Allah terima. Allah akan membesarkannya. Seperti salah seorang merawat, ya, misalnya hewan peliharaan jadi besar. Tapi Allah akan membesarkan sedekah ini dengan syarat min kasbil halal. Dari hasil yang halal. Akan besar seperti gunung. Akan besar seperti gunung. Ya. Makanya sedekah ikhlas dari hasil yang halal. Ya. Masih ada waktu ya? Badri masih ada waktu? Masih. Ada pertanyaan juga ada gimana? Dilanjut. Iya. Ini masih ada 1, 2, 3, 4. Kita ringkas saja biar selesai ya. Ringkas kita cepatin ya. Oke. Di antara amalan yang berat timbangan dari sedekah, yang penting ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirham mi'ata alfi dirham ya. Atau maknanya seperti itu, 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham ya. 1 dirham tapi kalau disumbangkan dengan keikhlasan, dengan ketakwaan, dan itu adalah hasil dari hasil yang halal, maka inilah mungkin 1/2 hartanya, mungkin lebih afdal daripada yang banyak tapi kurang ikhlas, kurang tulus, dan itu mungkin 1/10 dari sekian hartanya. Intinya yang paling penting adalah keikhlasan. Makanya Ibnu Barak mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyat. Betapa banyak amalan sedikit tapi jadi agung gara-gara niat. Kemudian di antaranya menunjukkan pada kebaikan ya. Inna dal 'alal khair kafa'ilihi dalam hadis ya. Yang menunjukkan pada kebaikan seperti pelakunya. Dan ini juga membuka amalan yang sangat berat pada hari kiamat kelak. Ngajak orang sholat, ngajak orang bersedekah. Kalau kita nggak punya duit, kita ngajak orang bersedekah. Kita punya duit sedikit, sedekah sedikit. Semampu kita ngajak orang untuk ikhlas kepada Allah, ngajak orang untuk berbakti sama orang tua, ngajak orang untuk ikut pengajian. Intinya kita berusaha, entah kita sebagai penceramahnya, entah kita sebagai panitianya, entah kita, pokoknya itu satu kerjasama yang sangat penting, kerjasama dakwah. Apapun posisi kita dalam kerjasama dakwah tersebut, maka ini hal yang sangat membantu kita untuk bisa meraih pahala yang besar pada hari kiamat kelak. Saya rasa sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.